Tahun 2024 hingga 2025 akan dikenang sebagai periode penuh gejolak. Efek domino dari perubahan iklim ekstrim dan ketidakpastian geopolitik menciptakan sebuah badai sempurna, krisis pangan global. Di Jepang, sebuah bangsa yang terkenal dengan presisi dan keteraturannya, terpaksa menelan pil pahit. Data terkini dari MAFF, Kementerian Pertanian Jepang, menunjukkan produksi beras domestik mereka turun 4% di bawah target, memaksa mereka menambah kuota impor di tengah harga yang melambung. Menteri Pertanian sampai harus mundur, sebuah sinyal darurat yang jelas. Di negara tetangga, Malaysia, situasinya tak kalah pelik. Laporan media lokal menyebutkan defisit beras putih lokal mencapai lebih dari 1 juta metrik ton. Isu penimbunan oleh kartel dan lonjakan harga beras impor membuat pemerintah pusing 7 keliling. Di saat yang lain berjuang di sudut lain Asia Tenggara, sebuah anomali terjadi. Indonesia, negara yang puluhan tahun terjebak dalam ironi sebagai negara agraris namun importir beras, kini membalikkan keadaan. Badan Pusat Statistik merilis angka proyeksi yang mencengangkan. Produksi gabah kering giling pada panen raya awal 2025 menembus angka 55 juta ton, menciptakan surplus signifikan di atas kebutuhan konsumsi nasional yang berkisar 31 juta ton. Hasilnya terasa langsung di dapur masyarakat. Sementara harga pangan global bergejolak, Bank Indonesia mencatat inflasi bahan pangan di tanah air berhasil ditekan di bawah 5% year on year per kuartal pertama. Sebuah prestasi yang menjaga daya beli jutaan keluarga. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu, tapi bagaimana semua ini bisa terjadi. Jawabannya ada pada sebuah arsitektur kebijakan yang terintegrasi. Pilar pertama adalah pergeseran paradigma. Pangan bukan lagi sekedar komoditas, tapi aset pertahanan strategis. Filosofi Menhan Prabowo jelas, bangsa yang lapar adalah bangsa yang lemah dan mudah diintervensi. Visi ini diterjemahkan menjadi aksi nyata. Lebih dari 50.000 personel Babinsa kini dilibatkan tidak hanya dalam pengamanan, tapi juga pendataan lahan, pemantauan distribusi pupuk, hingga pendampingan petani. Di sisi eksekusi, Mentan Amran Sulaiman memfokuskan pada efisiensi. Anggaran subsidi pupuk sebesar 14 triliun rupiah untuk tahun 2025 kini menggunakan sistem kartu digital untuk memotong jalur korupsi. Bantuan alat mesin pertanian menjangkau 75.000 kelompok tani, meningkatkan efisiensi kerja hingga 60%. Pilar kedua adalah menjawab masalah paling kronis di dunia pertanian. Siapa penerusnya? Program Petani Milenial dari Kementan bukan lagi sekedar slogan. Hingga awal 2025, program ini telah mencetak lebih dari 150.000 wirausahawan pertanian baru. Mereka menjadi agen perubahan, membawa teknologi seperti drone penyemprot hama dan sensor kelembaban tanah ke tingkat desa. Pilar ketiga adalah ambisi dalam skala besar, food estate. Namun ini bukan food estate dari masa lalu. Food estate di Kalimantan Tengah kini memasuki fase pengembangan dengan total lahan produktif mendekati 100.000 hektar. Yang terpenting adalah hasilnya, dengan penerapan teknologi intensifikasi dan bibit varietas baru, produktivitas rata-rata di lahan ini berhasil ditingkatkan dari sebelumnya 3-4 ton per hektar menjadi 7-8. Tentu, jalan ini tidak mulus. Banyak pihak masih skeptis mengingat tantangan program serupa di masa lalu. Isu kesesuaian lahan, dampak lingkungan, dan efektivitas manajemen adalah kritik yang valid dan harus terus diawasi. Namun, yang membedakan kali ini adalah tingkat integrasi dan kemauan politik. Pengawasan melekat dari berbagai lembaga dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk memperbaiki setiap kekurangan. Ini adalah proses belajar sambil berjalan dalam skala raksasa. Para analis dari Lembaga Pangan Internasional memproyeksikan jika tren ini konsisten, Indonesia berpotensi menjadi eksportir beras kualitas premium ke pasar regional pada 2027. Ini adalah pergeseran lempeng tektonik dalam peta pangan Asia. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang beras. Ini adalah kisah tentang kedaulatan.
tentang bangsa yang menemukan kembali jati dirinya sebagai raksasa agraris. Perjalanan untuk menjadi lumbung pangan dunia baru saja dimulai.